Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dan layout dalam desain grafis. Apa saja sih aturan-aturan, prinsip, dan layout dasar dalam desain grafis? Mari kita bahas. Dalam video kali ini, pembahasan kita tidak lain adalah tentang tujuan. Apa sih tujuan dari prinsip dasar desain grafis tersebut? Kemudian apa sih aturan-aturan layout dan prinsip dalam desain grafis? Kemudian apa saja sistem penunjang dalam desain grafis? Baru yang terakhir adalah kita akan menganalisis 3 desain yang kita dapatkan di website internet, yaitu Pinterest. Baik, kita masuk ke bagian tujuan. Ya, apa sih tujuan-tujuan dalam prinsip dasar desain grafis? Yaitu kita yang pertama adalah menata elemen desain agar lebih komunikatif. Yang kedua adalah mengetahui setiap fungsi elemen. Ya, apa saja fungsi-fungsi dari setiap elemen itu kita sesuaikan dengan apa informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mempermudah pembaca memahami informasi. Ya, tujuan desain grafis itu adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, bukan untuk memperbagus. Memperbagus itu adalah hasil akhir yang akan kita dapatkan, ya, bukan tujuan. Baik, ya, kita masuk ke layout dan prinsip desain. Apa saja sih prinsip-prinsip dasar pada desain grafis? Ya, yang pertama adalah white space. Ya, yang kedua itu adalah balance. Yang ketiga adalah proximity. Yang keempat adalah pengulangan. Yang kelima adalah contrast. Yang keenam adalah alignment. Yang ketujuh adalah penekanan. Yang kedelapan hierarki. Dan yang 9 adalah proporsi. Dan semua ini akan kita bahas satu persatu. Baik, sebelum kita bahas satu persatu prinsip dasar desain grafis tadi, kita masuk ke pengertian. Apa sih pengertian prinsip dasar desain grafis dan layout dalam desain grafis? Pengertiannya adalah aturan yang membuat suatu desain itu bagus, menyenangkan, dan mudah dipahami secara virtual. Aturan-aturan prinsip dasar desain grafis, ya, seperti yang kita katakan tadi, bertujuan untuk menyampaikan informasi lebih jelas kepada orang lain, lebih mudah dipahami oleh orang lain. Jadi itu pengertian dari prinsip dasar desain grafis. Ya, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu white space. Ya, white space ini adalah istilah dari yang namanya adalah area kosong yang tidak memiliki elemen desain apapun. Itu area-area yang tidak memiliki desain, tidak diletakkan desain di situ. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang yang melihat desain kita lebih fokus kepada informasi yang ingin kita sampaikan. Ya, itu tujuan area kosong tersebut. Kita contohkan di sini adalah sebuah desain. Di sini ada tulisan, ya. Kemudian area lainnya adalah kosong, area-area kosong. Nah, ini adalah space, dan space itu terbagi menjadi 2, yaitu ada space positif dan space negatif. Apa itu space positif? Space positif itu adalah space yang ada di dalam elemen-elemen kita. Contohnya di sini ada pensil. Nah, di dalam ini yang berwarna hitam ini adalah space positif. Kemudian yang di luar di sini adalah space negatif dan biasa disebut dengan background. Baik, kita masuk ke balance. Apa sih balance itu? Balance itu secara bahasa adalah keseimbangan, yaitu menempatkan elemen desain secara seimbang. Ya, tidak fokus, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, secara seimbang. Baik, contohnya di sini adalah lingkaran-lingkaran. Jika kita meletakkan satu lingkaran merah di sini saja, maka dia tidak seimbang. Maka kita letakkan lingkaran merah satu lagi di sebelah sini supaya dia bisa menjadi seimbang. Begitu juga dalam desain-desain kita. Agar desain kita menjadi seimbang, jangan sampai elemennya lebih banyak di sebelah. Ya, utamakan keseimbangan. Ya, kita masuk ke proximity. Apa sih proximity itu?
Proximity itu adalah kedekatan dan keterkaitan satu elemen dengan elemen lainnya. Di elemen-elemen ini ada misalnya kita membuat suatu informasi, maka kita dekatkan dua elemen yang saling berhubungan, ya, saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kita contohkan di sini adalah sebuah poster film dengan judul Keluarga Super Irit. Ya, di sini ada keterkaitan dengan tulisan yang di atasnya, yaitu A Film by Daniel Rifki. Berarti Daniel Rifki ini adalah pembuat dari judul film Keluarga Super Irit. Jadi kedekatan dan keterkaitan itu penting dalam desain grafis. Tidak bisa kita letakkan Daniel Rifki ini jauh di sana, maka tidak akan mendapatkan informasi orang lain. Ya. Kemudian di sini ada nama-nama yang digabungkan satu sama lain dengan tujuan bahwasannya ini adalah nama-nama yang mendukung film yang dibuat oleh Daniel Rifki ini. Ya, jadi itu keterkaitan atau proximity. Kemudian yang selanjutnya adalah pengulangan. Ya, pengulangan elemen berulang pada suatu desain. Jadi ada elemen-elemen itu yang dibuat secara berulang-ulang. Contohnya misalnya ada warna secara berulang atau ada desain-desain yang dibuat secara berulang. Ya, supaya apa? Supaya orang yang melihat desain kita tidak terlalu bingung. Misalnya kita membuat desain yang penuh dengan segitiga, atau maka buat dengan segitiga lainnya. Atau kita buat, contohnya di sini adalah dia membuat desain berbentuk segi empat, maka dia buat desain lainnya berbentuk segi empat juga, atau berbentuk ketupat. Ya, sama desainnya. Pengulangan, dia ulang desain yang pertama, desain kedua, desain yang ketiga, kemudian yang seterusnya. Di sini juga pengulangan, kemudian di sini juga pengulangan desain. Begitu juga dengan yang namanya font. Di sini font delicious diulang lagi di food all time, kemudian diulang lagi our special service. Maka font juga perlu yang namanya pengulangan. Jangan berbeda-beda dalam satu desain. Kemudian yang selanjutnya adalah kontras. Ya, prinsip dasar dalam desain grafis ini mementingkan yang namanya kontras. Agar apa? Agar bisa informasi kita terlihat jelas oleh orang yang membaca desain kita. Ya, itu kontras adalah perbedaan antara dua atau lebih elemen dalam suatu desain. Ya, contohnya perbedaan warna, perbedaan skala, atau perbedaan ukuran. Ya, contohnya kita contohkan di sini tulisan Space Tour Mars ini warnanya sangat kontras dengan apa yang ada di belakang background di sini. Space Tour Mars itu berwarna seperti kuning muda. Kemudian yang di luarnya berwarna biru gelap. Ya, tujuannya apa? Supaya tulisan ini terlihat jelas. Begitu juga dengan gambar UFO di sini. Ya, walaupun gambar UFO-nya berwarna biru, sedangkan background-nya berwarna biru, dia memberikan kontras di sini dengan warna kuning agar objek atau elemennya terlihat dengan jelas. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah alignment. Apa sih alignment itu? Alignment itu adalah perataan elemen dalam suatu desain. Jadi tujuannya adalah informasi-informasi yang saling berkaitan itu diratakan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai terpisah-pisah. Kita contohkan di sini adalah langkah menuju perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi di sini dia buat informasinya secara berurutan. Ya, buang sampah pada tempatnya, kemudian minum air bersih, kemudian konsumsi makanan bergizi, jaga lingkungan hidup, rajin berolahraga, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi semua ini saling berkaitan satu sama lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah penekanan. Jadi informasi yang paling besar yang ingin kita sampaikan, maka informasi tersebutlah yang harus kita tekankan. Nah, contohnya penekanan adalah membuat suatu elemen lebih dominan dibandingkan dengan yang lain, atau suatu informasi yang ingin kita sampaikan lebih dominan daripada informasi lainnya. Ya, kita buat di sini contohnya adalah penekanan tentang stop bullying. Ya, di sini hanya ada dibuat satu tulisan, itu gunanya adalah untuk penekanan kepada orang lain.
orang yang membacanya. Dengan gambar yang sangat besar di sini yang menunjukkan ada seorang yang sedang dibully. Dan tulisan stop bullying. Jadi informasinya jelas tersampaikan kepada orang lain dengan penekanan. Baik, selanjutnya adalah hierarki. Hierarki adalah urutan suatu elemen dalam desain. Ya. Apa saja sih urutan-urutan elemen dalam desain, kemudian bagaimana informasi tersebut bisa berurutan dibaca oleh orang, ya, enggak dibaca secara acak. Ya, salah satunya adalah dengan menulis informasi yang pertama dengan tulisan yang besar. Ya, contohnya berkurban, cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari poster ini, hal yang pertama dilihat oleh orang adalah judul dan gambarnya. Ya, judul kurban, kemudian gambarnya. Jadi ini adalah informasi pertama yang kita berikan kepada pembaca. Kemudian barulah orang-orang akan membaca tulisan selanjutnya, yang kedua, tulisan yang ketiga, kemudian informasi yang keempat, baru yang terakhir tulisan yang paling kecil yang ada di bawah di sini. Ya. Karena itu bukan informasi yang terlalu penting. Baik, selanjutnya adalah proporsi. Apa sih proporsi itu? Proporsi adalah ukuran visual elemen dalam desain, yaitu skala elemen-elemen kita dalam suatu desain. Jadi ada elemen yang lebih besar, ada juga elemen yang lebih kecil. Ya. Elemen yang lebih besar, maka ini adalah fokus utama informasi kita. Dan elemen yang lebih kecil, maka ini adalah informasi yang berbeda atau informasi lain atau informasi tambahan. Contohnya di sini ada poster seorang pemain bola. Ya, di sini gambar atau elemen yang paling besar adalah gambar orangnya, yang menunjukkan bahwasanya informasi dalam poster ini adalah orang, ya, dengan orang pemain bola di sini. Ya, bukan elemen-elemen kecil lainnya seperti planet yang ini bukan suatu informasi, atau awan-awan ini bukan suatu informasi, atau bukit-bukit ini bukanlah suatu informasi, akan tetapi informasinya adalah seorang pemain bola, seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya adalah sistem penunjang. Apa-apa saja sih sistem penunjang untuk desain grafis? Sistem penunjang dalam desain grafis yang pertama adalah grid system. Grid system itu adalah garis-garis berbentuk horizontal dan vertikal yang bertujuan untuk meletakkan suatu elemen sesuai pada tempatnya, ya, agar elemen-elemen yang kita letakkan pada desain kita menjadi lebih rapi. Kemudian yang kedua adalah the golden selection. Apa sih the golden selection itu? The golden selection itu adalah sebuah garis melengkung yang bertujuan untuk membuat suatu bentuk atau suatu desain. Ya, garis-garis melengkung. Biasanya ini digunakan pada ketika membuat logo. Kemudian sistem penunjang selanjutnya adalah symmetrical grid. Apa sih symmetrical grid itu? Symmetrical grid itu hampir sama dengan grid system, akan tetapi tujuannya adalah untuk membuat desain kita lebih simetris. Simetris atas dengan bawah, kiri dengan kanan, kemudian simetris dengan ujung atas dengan ujung bawah. Seperti itu selanjutnya, simetris satu sama lain. Ya, tujuannya itu. Baik. Yang terakhir adalah kita akan mereview dan menganalisis 3 desain yang kita dapatkan pada internet, terkhususnya Pinterest di sini yang saya dapatkan. Baik, poster yang pertama yang saya dapatkan adalah poster seorang dai atau pendakwah. Ya, di sini saya akan menganalisis apa saja sih yang ada dalam poster ini, prinsip dasar apa saja sih yang ada dalam poster ini. Yang pertama adalah white space atau ruang kosong. Ruang kosong di sini sengaja dikosongkan agar apa? Agar mata orang yang melihat poster ini akan tertuju pada objek utama atau elemen utama yang ada di sini, yaitu gambar seorang dai. Ya, kemudian di sini space, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, space terbagi menjadi 2. Ada space positif, ada juga space negatif. Space positif ada yang di dalam, kemudian space negatif yang ada di luar. Kemudian selanjutnya adalah balance, ya, yaitu keseimbangan. Ya. Keseimbangan ini sangat penting. Ya.
Contohnya di sini adalah dalam poster ini membuat keseimbangan tulisan dan gambar berada di tengah. Dia membuat desain yang seimbang berada di tengah, tidak memojokkan satu tulisan yang lain ke bagian yang lain. Jadi dia seimbang garis tengah. Selanjutnya adalah proximity atau keterkaitan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Contohnya di sini adalah gambar seorang dai, kemudian di bawahnya langsung tertulis oleh nama orangnya, yaitu Ustaz Khalid Basalamah, yang menunjukkan bahwasannya Khalid Basalamah adalah nama orang yang ada di gambar elemen ini. Seperti itu. Ya, ini saling berkaitan antara dua elemen yang berdekatan ini. Jangan sampai nama yang ada di sini diganti ke bawah atau dipindahkan ke yang paling atas, ya, atau berjauhan dari elemen gambarnya, ya, agar informasi tersampaikan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kontras. Di sini ada kontras yang berbentuk warna. Jadi dia memiliki background berwarna putih dengan tulisan yang berwarna hitam agar lebih kontras dan tulisannya terlihat lebih jelas. Tulisannya terlihat lebih jelas, ya. Tidak perlu orang mencari-cari di mana tulisannya. Kemudian gambar orangnya juga dibuat lebih jelas, walaupun dia memakai peci putih dengan background putih, dia memberikan bayangan-bayangan hitam di sini agar lebih kontras, agar objek yang dia berikan lebih kontras. Selanjutnya adalah penekanan. Ya, di sini dia menggunakan penekanan gambar. Ya, penekanan gambar, dia memperbesar gambar yang di sini untuk menekankan bahwasannya informasi yang ingin disampaikan adalah orang yang ada di gambar ini, kemudian tulisan yang ada di sini, ya, buat penekanan di sini. Selanjutnya adalah hierarki atau urutan. Bagaimana sih urutan orang melihat poster ini? Yang paling pertama orang melihat poster ini adalah gambarnya. Oh, gambar orang. Kemudian namanya ternyata adalah Ustaz Khalid Basalamah di gambar di sini. Kemudian apa sih Ustaz Khalid Basalamah katakan? Baru dia katakan, sandarkanlah seluruh masalahmu kepada Allah, sungguh dialah satu-satunya, tidak akan pernah membuatmu kecewa. Ya. Kemudian informasi yang di bawahnya ini adalah informasi yang dikatakan kurang penting. Baik, selanjutnya adalah proporsi. Apa sih proporsi yang ada dalam poster ini? Ya, proporsi yang ada dalam poster ini adalah pengulangan visual yang ada pada gambar desain ini. Ya. Proporsi itu adalah ukuran gambar atau ukuran skala pada gambar proporsi ini. Baik, selanjutnya adalah proporsi. Proporsi yang ada di dalam desain ini adalah sebuah gambar yang sangat besar yang menunjukkan seorang dai yang ada di sini. Ya, itu yang ada dalam poster ini. Baik. Selanjutnya adalah iklan susu yang akan kita analisis, ya. Yang pertama adalah white space-nya. Apa sih white space-nya? White space-nya adalah yang berwarna biru ini, white space yang negatif. Kemudian white space yang positif adalah gambar elemen kotak susu, kemudian gambar susu, cubahan susu, kemudian elemen-elemen tulisan yang lainnya. Ya, ini adalah space positif. Selanjutnya adalah balance. Balance yang ada dalam poster ini adalah keseimbangan antara gambar-gambar elemen-elemen kotak susu yang lainnya. Di sini dia meletakkan kotak susunya yang paling utama, informasi yang paling utama dia letakkan di tengah, kemudian tulisannya berada di tengah, kemudian desain-desain yang lainnya yang tambahannya dia susun secara seimbang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, yang di kiri juga ada 3 atau 4 elemen kotak susu yang dia letakkan secara seimbang. Kemudian yang selanjutnya adalah proximity atau keterkaitan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Contohnya di sini adalah dia ingin mengiklankan sebuah kotak susu. Kemudian di sini ada elemen lainnya yaitu sebuah susu atau tumpahan susu di sini. Maka di sini dia letakkan secara berdekatan dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, di sini adalah proximity-nya. Kemudian selanjutnya adalah kontras. Apa saja sih kontras yang ada di sini? Kontras yang ada di sini adalah
Dia menggunakan kontras juga, kontras ukuran dan kontras warna yang ada di sini. Dia meletakkan warna tulisan dengan warna putih dengan latar background warna biru agar tulisannya terlihat lebih jelas, kemudian dikasih bayangan berwarna hitam. Ya. Bagaimana juga dengan elemen-elemen yang lainnya, dia berikan bayangan-bayangan berwarna hitam agar elemennya terlihat lebih kontras dan lebih jelas. Selanjutnya adalah penekanan. Dia menekankan di sini sebuah elemen gambar yang lebih besar, yaitu sebuah kotak susu, untuk mengiklankan kepada orang lain bahwasannya produk ini adalah produk susu. Selanjutnya adalah hierarki. Gimana sih urutan-urutan orang melihat poster ini? Yang pastinya yang pertama adalah membaca judulnya, susu UHT, kemudian gambar yang paling besar adalah gambar iklan suatu produk susu, kemudian pasti tulisan-tulisan yang lebih kecilnya. Tahu nggak persamaan kamu sama susu UHT full cream? Yaitu sama-sama nggak ada rasa untukku. Kemudian tulisan yang lebih kecilnya lagi, kemudian tulisan yang mungkin bukan sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah proporsi, ya, yaitu sebuah ukuran atau skala sebuah elemen yang ada di dalam poster ini. Dia menggunakan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan elemen-elemen yang lainnya. Maksudnya dia menunjukkan bahwasannya ini adalah iklan yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan. Dia menggunakan pengulangan elemen di sini. Menggunakan pengulangan elemen di sini, elemen kotak susu, elemen kotak susu yang lainnya. Dia menggunakan pengulangan agar orang-orang tidak bingung melihat desain iklan ini. Jadi lebih fokus kepada satu produk saja, tanpa ada produk-produk yang lainnya. Baik, kita masuk ke desain yang ketiga yang akan kita analisis, ya, itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Analisis yang pertama adalah white space-nya. White space yang ada di sini adalah space negatif, yaitu berwarna biru gelap di sini, berwarna biru gelap. Kemudian space positifnya adalah elemen-elemen awan, elemen tulisan, kemudian elemen-elemen gambar berwarna kuning, dan elemen-elemen rumput dan rumah-rumah yang ada di sini adalah space positifnya. Selanjutnya adalah balance, yaitu keseimbangan. Dia menggunakan keseimbangan di sini, ya, menggunakan dua di sebelah kiri, dua di sebelah kanan, dan satu di tengah. Tulisannya berada di tengah dengan 3 awan, satu seimbang dengan desain yang seimbang di sini. Kemudian dia meletakkan elemen rumah berada di tengah-tengah yang menunjukkan keseimbangan dari poster ini. Selanjutnya adalah proximity, yaitu keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Contohnya adalah di sini elemen yang ini, 5 elemen ini saling berkaitan satu sama lain, maka dibuat bentuk yang sama, bentuk bulat, lingkaran yang menunjukkan bahwasannya ini adalah informasi yang saling berkaitan. Ya. Selanjutnya adalah kontras. Di sini dia menggunakan kontras ukuran dan kontras warna. Dia menggunakan ukuran di sini yang lebih besar dibandingkan dengan elemen-elemen yang lainnya agar menunjukkan informasi yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian juga kontras warna di sini, warna kuning dengan warna biru agar tulisannya bisa terlihat lebih jelas. Selanjutnya adalah penekanan. Dia membuat penekanan dengan ukuran di sini, ya. Dia penekanan pola hidup sehat, ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan elemen yang lainnya. Selanjutnya adalah hierarki atau urutan. Bagaimana sih seorang membaca poster ini? Yang paling pertama otomatis dia akan membaca judul yang paling besar, tulisan yang paling besar di sini. Kemudian orang lain akan melihat gambarnya dan membaca tulisan satu persatu dari elemen-elemen yang ada di sini. Selanjutnya adalah proporsi. Ya, proporsi yang ada di sini adalah ukuran suatu elemen mana yang lebih besar. Elemen di sini lebih besar daripada
tulisan-tulisan yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ini adalah informasi yang pertama yang ingin disampaikan oleh desainernya. Kemudian ini adalah informasi selanjutnya yang lebih kecil. Ya. Selanjutnya adalah pengulangan. Dia menggunakan pengulangan pola lingkaran dari setiap informasi yang ingin dia sampaikan. Ya. Informasi yang ingin dia sampaikan dia menggunakan lingkaran, pengulangan lingkaran di setiap informasi yang ingin dia sampaikan kepada audiens atau pembaca. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.